Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa menit ke depan kita akan belajar bahasa Indonesia agar lebih mudah dan cepat dimengerti. Bahasa itu memiliki satuan seperti besaran-besaran yang lain. Satuan bahasa itu terdiri atas kata, frasa, kalimat, paragraf, dan wacana. Dalam belajar bahasa Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu apakah itu bahasa. Bahasa itu adalah satuan lambang bunyi yang memiliki makna, disepakati, dan sebagai alat komunikasi. Jadi bahasa itu digunakan sebagai alat kita untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu bisa dengan cara menulis, membaca, berbicara, atau mendengar. Ya, jadi bahasa itu bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, satuan bahasa terkecil adalah kata. Ya, satuan bahasa terkecil itu adalah kata. Sebenarnya ada morfem. Ya, ilmunya itu disebut morfologi. Bedanya apa sih Pak? Kata dan morfem. Kalau kata itu pasti memiliki morfem. Kalau morfem belum tentu dia kata. Contoh kata ya, satu kata. Ada kata maksud. Ada kata lain yaitu bermaksud. Kalau kata hanya maksud, morfemnya hanya maksud. Kalau kata bermaksud, morfemnya adalah ber dan maksud. Itu dia kata. Kata paling kecil, paling singkat itu adalah kata dasar. Ya, kata dasar itu kata yang bisa digunakan dan berdiri sendiri. Contoh nih, sekolah itu kata dasar, bisa berdiri sendiri. Ya, nah sekolah itu Pak, satuan bahasa terkecil bukannya suku kata? Tidak, bukannya huruf. Tidak, huruf tidak memiliki arti ya. Jadi kalau sekolah itu punya arti. Kalau huruf S, apa artinya huruf S? Huruf urutan sebelum R gitu. RS setelah S, setelah R gitu. Bukan, itu bukan arti ya. Jadi satuan terkecil bukan huruf, bukan suku kata. Suku kata itu ketika kata dipecah-pecah. Sekolah itu suku katanya 3 ya. Kata dasar itu bisa suku katanya 1. Contoh, pel, lap, ya, cat itu suku kata 1. Suku kata 2 misalnya makan, ya, minum, mandi, suku kata 2. Suku kata 3 misalnya sekolah. Nah, pertanyaannya adalah nama kalian tuh, panggilan kalian berapa suku katanya? Pak Ramadan tadi bilang kata dasar itu harus memiliki arti atau bisa berdiri sendiri. Apakah ada kata yang tidak bisa berdiri sendiri tapi dia singkat? Ada, contohnya di, dan, yang. Itu bukan kata dasar ya. Kata dasar itu bisa dibentuk, bentukan. Nah, bentukan yang pertama itulah kata berimbuhan. Apa sih imbuhan itu? Imbuhan itu ada yang disebut awalan, ada yang disebut sisipan, ada yang disebut akhiran, dan ada yang disebut awalan dan akhiran. Ya, kalau awalan itu berarti ada imbuhan, tadi morfem, ada imbuhan, ada kata dasar. Misal kalau kata dasarnya makan, berarti punya awalan misalnya makan. Nah, itu ada yang kata awalannya itu di. Pukul, dipukul. Nah, nanti itu kalian harus bisa membedakan penulisan di digabung atau imbuhan dan di dipisah sebagai kata depan. Gampang, nanti Pak Ramadan jelaskan ya. Ada awalan berjalan, berlari. Ada awalan misalnya itu terjauh ya. Ada banyak sekali awalan ya. Bisa seperti ini. Nah, selain awalan ada sisipan. Sisipan kalau awalan di depan berarti sisipan di mana dong? Di tengah. Adakah sisipan itu? Ada. Contoh, gemetar. Gemetar itu kata dasarnya adalah getar. Oh, getar gitu ya. Jadi getar ketambahan g, e, m. Gemetar. Jadi getar antara g dan e itu ketambahan sisipan em. Ada lagi ya, sinambung ya, dari kata sambung.
Ada kata lagi misalnya gigi, ketambahan er jadi gerigi. Ya, seperti itulah sisipan. Imbuhan berikutnya adalah akhiran. Akhiran berarti posisinya di akhir saja, tidak ada awalan, tidak ada sisipan. Misalnya ambil, ketambahan kan jadi ambilkan. Ambil ketambahanlah jadi ambillah. Ambil ketambahan i jadi ambili. Nah, itulah akhiran. Selain akhiran, ada awalan dan akhiran. Jadi ada kata dasar mendapat awalan, mendapat akhiran. Contoh adalah main, ketambahan me, ketambahan kan, jadinya memainkan, ya. Malas, ketambahan ke, ketambahan an, jadinya kemalasan. Itu dia kata berimbuhan. Nah, selain kata dasar dibentuk menjadi kata berimbuhan, kata dasar bisa juga dibentuk menjadi kata ulang. Ya, kata dasar bisa dibentuk juga menjadi kata ulang. Contoh, anak. Ya, ketika jadi kata ulang jadilah anak-anak, pakai tanda hubung ya. Jadi anak tanpa spasi, tanda hubung anak, seperti ini. Ada juga yaitu mobil, mobilan. Jadi tadi sempurna ya, anak-anak. Sekarang mobil, tanda hubung, mobil ada akhirannya, mobil, mobilan. Ada yang berubah juga, contohnya warna-warni. Seperti itu ya. Nah, itu dia satuan bahasa kata ya. Jadi kata itu hitungannya satu terus spasi. Ketika kata itu dibentuk, misalnya ada orang, ada tua, itu sudah bukan kata, tapi itu gabungan kata yang biasa disebut frasa. Frasa itu nggak sembarang menggabung. Contoh, misalnya saya makan di warung. Frasanya adalah bisa saya makan, bisa di warung. Makan di itu bukan frasa. Jadi frasa itu gabungan kata. Frasa digabung frasa menjadilah sebuah kalimat. Ya, jadi kalau frasa itu hanya gabungan kata, nggak bisa dikasih titik. Frasa itu nggak bisa dikasih titik. Kalau kalimat itu sudah bisa dikasih titik, tanda tanya atau tanda seru, artinya sudah berakhir. Dalam sebuah makna kalimat itu sudah berakhir. Lebih besar lagi, paragraf itu nanti kita pelajari di tema 2. Ya, hari ini materinya hanya kata. Tadi ada apa? Kata dasar, kata imbuhan, dan kata ulang. Oke? Jelas? Kalau ada pertanyaan silakan komen. Jangan lupa baca deskripsi YouTube ini ya, video ini, baca deskripsi video ini dan jawab pertanyaan yang ada di sana. Oke? Itu dia materi kata. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan dibagikan ke teman-teman kalian agar semua bisa belajar bahasa Indonesia dengan mudah dan cepat dimengerti. Ingat kata Pak Guru Ramadan, semua ayah ibu adalah guru, semua rumah adalah sekolah. Belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Buka pikiran, serap semua ilmu, dan bagikan. Insya Allah dunia akan menjadi lebih baik karena kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.